haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurang, mana kopi ini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku mau. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, dalam hari ini sudah hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi kita masih diberikan izin oleh Allah untuk berzikir dan melaksanakan sholat maghrib bersama. Lebih lagi diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat akan dapat mencerahkan kita, bukan semakin gelap, tetapi harapan kita akan semakin terang. Karena saya dalam mengkaji tidak berusaha untuk menyembunyikan dalil yang saya tahu. Jika terjadi ada beberapa hal yang berbeda, saya ungkap, sekalipun kadang-kadang agak susah untuk menyelesaikan, karena sudah biasa kita lakukan. Tapi kemudian ada dalil lain yang berbeda, padahal lebih kuat. Ini menyusahkan. Begitu juga nanti. Kemarin yang pertama dan yang kedua sudah ada di antara kita yang mungkin agak susah menerimanya, karena biasanya kita mulai dengan astagfirullah, tapi kemudian kita mulai dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca dua surat mu'awwidzah, dua surat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga ini kita bicara tentang tasbih, tahmid dan takbir. Mohon maaf nanti kalau terjadi ada perbedaan. Saya kalau terjadi perbedaan, saya juga bisa memaksakan untuk mengikuti saya. Tapi saya juga tidak berusaha untuk melakukan penentangan terhadap yang berbeda, dan itu pilihan. Mana yang kita pilih dan tergantung ilmu yang kita dapat. Karena Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya fa'innahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iman itu tidak akan bisa naik derajatnya tanpa disertai dengan ilmu.
ilmu itulah yang meningkatkan kita. Maka kita tidak akan bisa meningkat iman kita kalau ilmu kita tidak meningkat. Dan untuk meningkatkan ilmu, salah satu salah adalah yang pertama membaca, yang kedua ikut kajian. Kalau tidak bisa orang sendiri ya kita mengikuti. Ibu bapak dan saudara, sekarang bagian yang ketiga yaitu lafaz tasbih, tahmid, dan takbir. Ini nama. Ada diberi nama tasbih, tahmid, dan takbir. Biasanya kita bisa, tapi nanti akan ada kita bisa. Tapi pendapat yang pertama ini berbunyi begini, langsung tidak terpisah. Biasa kita dipisah. Tapi pendapat pertama ini mengatakan tidak dipisah. Karena bunyinya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini bunyi pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini dengan alasan atau dalil yang digunakan bisa kita baca dalam Sahih Bukhari nomornya 798. Hadis ini panjang, tapi semua yang berkaitan dengan tasbih, tahmid, dan takbir ini juga redaksi hadis itu tidak jauh dari ini. Hadis ini berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah, saya baca lengkap karena supaya tidak salah pemahaman kita. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang-orang fakir menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka menyatakan, Daba ahlul tusur minal amwali bid-darajatil ula wan na'im wal muqim. Orang-orang kaya karena hartanya akan melahirkan derajat yang tinggi yang dimilikinya. Bukan hanya derajat, dia juga bisa menikmati harta itu. Bahkan dia mendapatkan kedudukan. Jadi orang kaya itu kan, ya mohon maaf, di Indonesia ini yang bisa jadi pejabat itu rata-rata orang kaya banget. Apalagi sekarang dengan sistem pemilu one man one vote, itu pasti yang bisa jadi adalah orang kaya. Orang miskin susah untuk jadi karena tidak bisa bayar. Membiayai. Bisa membiayai. Tidak tahu biaya apa, pokoknya biayaan. Susah. Biaya kampanye. Biayaan. Kampanye. Biaya kampanye. Yusalluna kama yusalli, tetapi mereka sholat sama seperti kami sholat. Jadi sholatnya sama. Dalam bedanya, mereka sholat, kita juga sholat. Tapi urusan kekayaan dia lebih. Wayasumuna kama nasum, mereka juga puasa seperti kami juga puasa, seperti mereka yang mereka lakukan. Artinya sama, puasanya sama, sholatnya sama, menghadap kiblat yang sama.
Tetapi walau fadlun min amwalin, tetapi mereka memiliki kelebihan dari harta. Kelebihan mereka adalah karena punya harta. Yahujuna biya, karena punya harta itu mereka yahujuna biya, mereka bisa haji karena hartanya. Wa ya'tamiruna, dan mereka bisa umroh. Ya. Tapi maaf, saya tidak kaya, tapi alhamdulillah bakal haji. Tapi itu kaya. Karena dia tidak tahu dari mana kekayaan itu kan nggak tahu. Ya, tidak suka dari bantuan orang. Orang nyebut sokai. Pengan wong akeh. Banyak tamiruna, mereka juga umroh. Bisa umroh mereka, karena kaya. Wajahiduna, dan mereka juga bisa berjihad dengan hartanya. Wayatasodakuna, dan mereka bisa sodakoh. Saya nggak bisa. Tolak. Nanti dijawab. Ala Tuhan disuruh in akhadtu adraktu man sabaku. Ketahuilah, aku akan cerita kepada kalian. Jika kamu mengambil idza akhadtu adraktu man sabaku, kalau kamu melakukan, maka kamu akan bisa mendahului orang-orang yang lebih dulu berangkat. Tadi malam ke jalan, sepatnya belakangan, tapi bisa sampai duluan, mendahului, bisa finish ya duluan. Nah gitu. Akhosum adraktum man sabakum. Jika kamu melakukan itu, maka kamu akan menjadi orang yang datang duluan dibanding orang-orang yang berangkat duluan. Walau yudrikkum ahadun ba'dakum, dan tidak akan ada orang yang bisa mendahului kamu seorang pun di antara mereka. Maksudnya apalagi yang belakang tidak bisa mendahului. Wa kuntum khairan man antum, dan engkau lebih baik ya, man antum baina dhurranai illa man amila mislah, kecuali orang itu mengamalkan seperti yang ia. Artinya bahwa kalau kita melakukan apa yang akan diceritakan oleh Rasulullah ini, itu akan mendahului sekalipun dia orang yang lebih dulu, bahkan orang kaya. Apa itu? Tusabbihuna wa tahmaduna, yaitu kamu membaca tasbih. Tapi tusabbihuna itu kamu semua membaca tasbih. Tasbihnya apa kan nggak tahu ya? Bunyinya apa nggak tahu. Di sini hanya menyatakan wa tusabbihuna, kamu bertasbih. Wa tahmaduna, dan kamu bertahmid, membaca tahmid. Wa tukabbiruna, dan kamu membaca takbir. Khalfa kulli sholatin, ya, di belakang setiap kamu selesai melaksanakan sholat. Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Jadi kalau kamu membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir itu 33 kali, maka siapa pun tidak akan bisa mendahului kalian. Artinya bondone cukup bocor tasbih, tahmid, dan takbir. Fakhtalafna bainana, dan kemudian kita semua meninggalkan Rasulullah SAW, berpisah di antara kita. Artinya setelah mendapatkan cerita itu,
bahwa dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir itu kemudian mereka yang datang ini meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola ba'duna musabbihu salasan wa salasin. Ternyata sebagian di antara kami itu bertasbih 33 kali. Wa nahmadu salasan wa salasin. Dan ada yang bertasbih 33 kali. Tetapi wa nukabbiru arba'an wa salasin. Tapi kami bertakbir sebanyak 34 kali. Berbeda tidak dengan yang disampaikan oleh Rasulullah? Berbeda. Rasulullah mengatakan 33 kali. Tapi di antara sahabat yang menghadap Nabi protes terhadap orang kaya itu, ternyata mereka kemudian selesai mendengarkan Nabi, sudah mempraktekannya dengan 34 kali. Lebih satu, yaitu bacaan takbir. Akhirnya faraja'tu ilaihi, setelah kami membaca yang berbeda-beda, ya, ternyata ada yang berbeda, ada yang 34, maka faraja'tu ilaihi, kami murojaah kepada anak. Itu saya itu artinya apa? Membaca lagi di hadapan Nabi. Dengan istilah sekarang apa? Setor baca. Kalau hafalan Quran itu setor bacaan. Setor bacaan takbir, apa? Tasbih, tahmid dan takbir yang telah diajarkan Rasulullah ternyata berbeda. Nah, kami kembali kepada Nabi. Ya. Kemudian cerita kepada Nabi bahwa ternyata di antara kami begini bacanya. Fakola, maka Nabi bersabda, Fakola, dan takut, maka bacalah. Artinya bahwa jangan begitu baca saja, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Memang ada yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah wawunya dihilangkan, Allahu akbar wawunya dihilangkan. Ya. Tapi kalau kita lihat kalimat berikutnya menyatakan hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasin, sehingga semuanya itu jumlahnya menjadi masing-masing 33 kali. Artinya bacaan ini tidak bisa. Karena Nabi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, paham ya? Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Membaca tasbih, tahmid dan takbir itu adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari, yang sesungguhnya hadis ini derajatnya hasan. Kenapa hasan? Karena ada nama Muhammad bin Abi Bakar, yang kedua ada nama Abu Shalih. Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar itu yaitu bin Ali bin Attab, ya, bin Muqaddam, bin Muqaddam al-Muqaddami. Kata Abu Hatim Sholihul Hadis, soleh hadisnya, artinya derajatnya hasan. Itu bisa diperiksa di Al-Sarh wa Ta'dil juz 7 halaman 213 dan Tahdhibut Ta'dil juz 7 halaman 70-71. Yang kedua Dakwaan Abu Shalih. Jadi Abu Shalih itu namanya Dakwaan Abu Shalih Al-Samad Al-Madani. Abu Hatim menyatakan
sikoh tetapi solihul hadis. Abu Zur'ah mengatakan mustaqimul hadis. Tadi berkata juz 3 halaman 42 hadisnya hasan. Ya, itu yang pertama. Jadi pendapat telah mengatakan bacaan tasbih itu adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan bacaan takbir dan ini sebagaimana yang selama ini kita baca. Tetapi saya yakin tidak persis seperti ini. Yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ditambah la ilaha illallah 10 kali. Ada begini. Karena sambungannya atau kalau qiyah itu biasanya dipisah, ya, tanpa la ilaha illallah itu sendiri. Padahal ini satu dalil. Coba aja kita lihat. Nah, hadis Tirmidzi, hadis juga hasan. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, "Umirna an nusabbiha dubura kulli sholatin salasan wa salasin." Kami diperintah untuk bertasbih. Bertasbih ini artinya apa? Harus alhamdulillah. Apa harus subhanallah? Apa harus subhanallah? Belum? Tentu. Karena nusabbihu itu hanya kami diperintah untuk bertasbih saja. Bacaannya tidak sampaikan. Kami diperintah untuk bertasbih. Dubura kulli sholatin, di belakang setiap sholat. Salasan wa salasin 33 kali. Wa nahmadahu salasan wa salasin, membaca tahmid 33 kali. Wa nukabbirahu arba'an wa salasin, dan kami diminta untuk membaca takbir 34 kali. Tolak. Kalian menyatakan Fa'a'a rajulun minal ansar, maka seorang laki-laki dari Ansor, atau dia melihat seorang laki-laki dari Ansor, atau seorang laki-laki dari Ansor melihat firman Nabi di dalam tidur. Maksudnya apa? Mimpi. Seorang laki-laki dari Ansor mimpi. Di dalam mimpinya itu dia menyatakan faqala, dan dia menyatakan amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kamu sekalian an tusabbihu bituburi kulli sholatin salasan, agar kamu bertasbih di belakang setiap sholat 33 kali. Wa tahmadunallaha, dan kamu memuji Allah 33 salasan wa salasin 33 kali. Wa tukabbiru arba'an wa salasin, dan kamu membaca takbir sebanyak 34 kali. Tolak. Nah, iya. Tolak maka dia mengatakan faj'alu khamsan wa isrina, dan pakailah khamsan wa isrina 25 kali. Waj'alu tahlil, dan jadikan tahlil ma'ahunna, menyertainya, artinya bahwa disertai tahlil, ya, tahlil. Kalau ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian setelah mimpi itu
dia berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi, ya, fahaddatsahu, kemudian dia cerita kepada Nabi, fakola, maka Nabi menyatakan if'alu, kerjakan seperti apa yang ada di dalam mimpi Anda. Artinya diminta untuk melengkapi dengan membaca apa? Tahmid. Membaca tahmid. Ini artinya hasan. Yang kedua, langsung saja saya baca pada intinya. Tusabbihuna fi duburi sholatin asrar wa tahmaduna asrar wa tukabbiruna asrar, ya, dan membaca takbir sebanyak apa? 10 kali. Jadi bertasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Sahih Bukhari. Ya, hadisnya hasan. Ya, hasan. Jadi cerita tentang ini hadisnya hasan. Tetapi ingat bahwa di dalam hadis ini semua tidak ada kalimat yang berbunyi subhanallah. Tidak ada kalimat yang berbunyi alhamdulillah. Tidak ada juga kalimat yang berbunyi Allahu Akbar. Hanya menyatakan tusabbihuna, ya, rahmatuna wa tukabbiruna. Tukabbiruna itu takbir. Oh, baca takbir. Hadis ini hasan. Inilah yang saya maksud 10 kali itu. Wa inna sholatu faqulu, apabila kamu selesai sholat maka bacalah subhanallahi salasa wa salasin, bacalah subhanallah 33 kali. Nah ini baru disebut subhanallah 33 kali marotan. Walhamdulillah salasan wa salasina marotan, dan alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar, dan Allahu akbar arba'an wa salasin, ya, 34 kali. Wala ilaha illallah asra marat, dan la ilaha illallah 10 kali. Hadis ini memang cerita bahwa bunyinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi berbeda dengan yang kita amalkan selama yang kita amalkan adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Tapi hadis ini mengatakan wallahu akbar arba'an wa salasina marratan. Artinya sebanyak 34 kali. Ditambah la ilaha illallah asra marrat 10 kali. Fa innakum tudrikuna bihi man sabaqakum. Kamu akan bisa mendahului orang yang mendahului kamu, dan tidak ada orang yang bisa mendahului kami, orang yang berangkat sesudah kamu. Hadis ini mohon maaf terdapat dalam Tirmidzi, Nasa'i, tapi hadisnya lebih. Yang lain tadi menjelaskan hanya bertasbih saja, tahmid dan takbir saja. Tapi hadis ini cuma menyatakan dengan bunyi alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ditambah dengan la ilaha illallah. Tetapi hadisnya dong. Saya tambahan baca supaya nanti bisa selesai 10 menit. Pendapat ketiga menyatakan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jangan dipisah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini pendapat yang ketiga ini berdasarkan hadis Sahih Muslim. Maaf, artinya
Muslim Sahih Bukhari. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah maksudnya man sabbaha Allah fi duburi sholatin salasan wa salasina barang siapa yang bertasbih kepada Allah sesudah setiap selesai sholat 33 kali wa hamidallah dan memuji Allah salasan wa salasin 33 kali wa kabarallah salasan wa salasin dan membaca takbir 33 kali. Ini yang 33 kali. Tapi hanya sabbahan hamidah kabar, tidak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Fatil kami satu wa tiskun dan itu semua jumlahnya 99 kali. Karena 33 ditambah 33 ditambah 33 menjadi 99. Wa qala tamamalnya dan Rasulullah menyatakan untuk sempurnanya menjadi 100 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla dzarratin bahr. Diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosa itu sama dengan buih yang ada di lautan. Dosanya akeh hapus karena baca. Sesungguhnya banyak sekali saja yang memberikan pahala lebih banyak. Salah satu di antaranya adalah ini. Dan ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim nomornya 939. Ada nama Suhail. Nah, Suhail ini anaknya Abu Sholih. Ya. Karena di sini Suhail bin Abi Sholih Dakwat As-Saman. Nama anaknya Abu Yazid Al-Madani. Kata Abu Hatib la yuhtam judi, yang tidak bisa digunakan bijak. Artinya apabila ada nama Suhail ini, Abu Hatib menyatakan tidak bisa digunakan sebagai alasan atau dalil. Al-Bukhari menyatakan fihi lainun, pada diri Suhail itu ada kelemahan lemah, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 549 551. Kesimpulan. Jelas ya? Jelaskan sendiri. Yang pertama, ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu jelas dari Nabi. Kalimatnya lah langsung, ya, langsung lafaz, yang lafaznya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang kedua memang hasan, tapi hadis ini tidak memberikan contoh lafaznya. Ya. Karena tidak memberikan contoh lafaznya, maka yang kita pakai adalah yang pertama. Yang ketiga, yang biasa kita amalkan sekalipun tidak disertai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan itu biasa dipisah. Dan ini memang jelas menyatakan bahwa bunyi hadis itu subhanallah salasan wa salasin, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 34 kali, ditambah dengan la ilaha illallah asmaul 10 kali. Hadisnya karena dhaif, maka yang diamalkan atau yang bisa diamalkan, yang bisa dipilih adalah yang pertama. Persoalan dengan ikut atau gak ikut bukan urusan saya, hanya
menyampaikan. Saya akan kembali menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya tahu bahwa bapak ibu-ibu karena sudah biasa membacanya Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu susah untuk dirubah dari Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mohon maaf, inilah gunanya walaupun saya dianggap, mohon maaf, nganeh-nganeh. Rasul dulu pernah menyatakan Ja'al Islamu gharib wa sayaudu gharib. Dulu Islam itu aneh, nanti juga akan jadi aneh. Dulu Islam datang asing, dibenci orang, suatu saat nanti juga akan datang dibenci orang. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita sudah kadung kembalinya itu dengan dalil apa ada yang kita terima itulah yang kita baca, itulah yang kita amalkan selama ini. Oleh karena itu maka saya sekali lagi mohon maaf jika dianggap selalu memberi pelajaran yang seringkali berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu maka ya tinggal kita hanya mohon hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau kita ini sering kali saya sampaikan, kita ini pertama selalu menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi seringkali juga diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga biasanya begini kok aneh. Yang kedua, kita dalam sholat selalu baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Itu kita baca terus minimal 5 kali sehari. Minimal itu kita baca 5 kali minimal. Ditambah yang sunnah-sunnah bisa lebih, tapi minimal 5 kali itu kita baca. Dan artinya, ya Allah, jauhkanlah di antara saya dengan kesalahan saya. Kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari salah. Tapi seringkali kita ditunjukkan jalan yang benar, kita juga susah. Padahal kita mohon kepada Allah untuk mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan menjauhi perbuatan salah. Tapi ternyata susah kita jauh dari perbuatan salah. Kenapa? Direwangi setan. Setan itu mana? Kenapa? Ya, karena setan itu ada ciri yang utama adalah sombong, takabur. Al-kibr itu adalah apa? Kibr itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang. Jadi kalau kita kalau tidak mau menerima yang benar, itu termasuk sombong. Dan sukanya meremehkan orang, mohon maaf, itu kan saya bukti. Itu kan saya bukti. Itu yang seringkali muncul dengan kita.
Tapi terus terang aja saya mohon maaf akan terus menyampaikan apa yang saya tahu, karena saya hanya dengan jalan ini untuk bisa masuk surga, memberikan penerangan bagi setiap kita yang mau masuk surga. Karena apa? Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi ketahuilah bahwa sholat itu berat untuk dilakukan. Sholat itu berat, melakukan sholat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk nggak mungkin berat. Dan siapa orang khusyuk itu? Allah menjelaskan dalam ayat itu selanjutnya apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya dengan keyakinan tinggi bahwa dia akan berjumpa kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin kembali kepada Allah dan berjumpa Allah, ingin bertemu Allah dengan sholat, maka tentunya sholat kita lakukan dengan benar. Dan kita tahu bahwa awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah sholat. Maka sholat itu menjadi penting. Makanya saya pilih materi pokok hidup ini yaitu sholat. Makanya saya dalamnya adalah sholat. Dan zikir ini bagian dari rangkaian sholat, karena zikir ini ada ketentuannya yang lalu sudah saya jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita zikir sesudah sholat. Untuk itu saya mohon agar kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang dipertanyakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Tentang Kali ini, monggo. Kasih dalil mengenai